Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh surau Nur Jihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan. Allah berikan kita kesempatan sehingga masih ada kesempatan dewa memelokan namanan kurang elok, menambah namanan kurang. Kalau kurang-kurang semangat awak beribadat, semoga dengan bentuk rasa syukur awak ditambah Allah Ta'ala. Kau banyak dosa awak, minta ampun awak Allah Ta'ala, diampuni segala dosa awak. Karena kita kau mau tidak mau sadar awak pasti berdosa. Maka ucapan istighfar memang senantiasa selalu kita ucapkan setiap waktu. Karena setiap waktu itu berpotensi lo kita berbuat dosa. Salat dan salam termohonkan kepada Allah, semoga disampaikan, dicurahkan, dilimpahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelimpahannya itu dapat lo kawal, dapat lo syafaat dari Nabi, dapat wa rembesannya. Karena wa sadar bahwa dengan amal dan kita kerajuan Rasul cukup lah untuk menjadi bekal dewa untuk bisa menempatkan tempat yang mulia, yaitu surga. Caranya di samping kita meningkatkan ibadah kita perbanyak lo salawat ke Nabi, supaya dengan syafaat dari Nabi, rahmat dari Allah, barakat dari guru, semoga kita kasadonya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita akan lanjutkan ulang kajian awak. Tiba kini di ayat terakhir surah Al-An'am, ayat 165. Jadi surah Al-An'am ko ayatnya sebanyak 165. Kinilah di penghujungnya. Dan sansu aja lewat saya 2 ayat. Lah dapat lo menamakan surah Al-An'am berurutan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat terakhir, yaitu 165. Allah mengatakan wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardh. Dialah Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Jadi khalaif ko adalah jamak dari khalifah. Di dalam tafsir dikatakan arti dari khalifah itu
adalah penggantian. Bahwa sebahagian kamu akan menggantikan peran sebahagian yang lain. Jadi itu nan dibaca oleh orang tua bahwa patah tumbuh hilang berganti. Lalu kemudian ada peran-peran membangkit batang tarandam. Kan itu istilah-istilah orang wata. Dan kita kini diingatkan oleh Allah Ta'ala. Allah mengatakan, "Huwallazi ja'alakum." Allah menjadikan kamu. Allah menobatkan kamu. Allah mengangkatmu. Allah mengukuhkan dan meneguhkan bahwa kamu, kita manusia adalah khalifah di muka bumi. Khalifah kau bisa bermakna adalah yang mengelola, kemudian yang memimpin, awak yang mengatur. Anak-anak di muka bumi kau diperuntukkan untuk manusia, untuk dikelola, untuk diurus, untuk dimanfaatkan, tapi bukan untuk dikuasai untuk kepentingan diri sendiri. Karena arti khalifah itu adalah ada penggantian, bahwa ndak akan salamu lo awak kamu menguasai dah, ndak akan salamu lo awak mengelola dah, akan ada generasi berikutnya yang akan melanjutkan. Berarti dipikirlah dewa anak cucu kamarakan awak. Itulah orang tutua awak, bahwasanya inyo sadar inyo mati, ditinggalkanlah namanya nama nanyo tauko, nama nanyo garap, pakai curang awak, kok kambiale tinggal mamanje, ya tu, kok rumbio tinggal mengabe, kok sawah tinggal mempamwe. Nak donan dia awak dah berarti ada generasi sebelum awak, orang tua awak, inyo yang merintis, inyo nan marambah, inyo nan manaruko. Di gue lah petak-petak kombo nan menuruko gua, kombo wariskan kanak cucu kamarakan boleh. Karena itu tinggal menggarap, merawat dan mewariskan pula kepada generasi berikutnya. Tentu pertanyaannya, dewa kini awak awak kerajuan. Kalau orang tua dulu ditanamnya karambia sebanyak. Kadang-kadang karambia itu karambia tua tinggi loh tuh. Indah loh kadang-kadang menikmati hasilnya. Nah pikiran itu adalah bisa dimanfaatkan anak cucu. Tentu dewa dari cie menjadi dua menjadi limo menjadi 10. Kan dikembangkan dan sampai sebaliknya. Nah, dari 10 menjadi tinggal 5 lagi. Dari 5 tinggal cie lagi. Dan cie lah ngui loh, lebih loh. Itu berarti tinggal karena dia banyak memunahnya namanya. Mabih dia. Jadi peran-peran mabih itu jangan sampai itu terjadi. Awak tu akan digantikan oleh generasi berikutnya. Mangko memang dikatakan juga orang tua dulu kira-kira nanti kalau Nabi Yakub mengatakan ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelahku nanti. Kalau orang tua fikir ma ta'kuluna min ba'di sih. Anak kali makan bisuak na lamatia ba lamatia ma anak kali makan bisuak aja. Lain nyolok kemenantu nak kali makan bisuak. Tapi nan harus kita ini adalah memang harus perlu lo persiapkan apa dan akan dilanjutkan oleh anak cucu awak. Kalau kini kalau lah punah saya dah jualnya saya dah bin saya dah balik. Di mana tinggal anak cucu awak ini tiap orang lain. Dicari lo planet selain, dipindah lo planet selain, ditaruh lo planet lain. Ikolah nandian bahwa memang sebahagian kamu akan menggantikan sebahagian yang lain. Artinya bahwa tidak akan salah mewah di dunia. Awak akan mati, awak akan meninggalkan dunia ini.
Kalau orang mati, anak ditinggal. Kalau gajah mati, meninggalkan gadiang. Harimau mati, meninggalkan balang. Manusia mati, meninggalkan namo, meninggalkan jaso. Bagaimana kau namo ditinggal? Nah, kalau lah elok parangai awak banyak legasi kecil ni misko. Apa so ni misko tinggi mana? Ado warisan yang tertinggal, ado nang kadibaco dia nak cucu. Ande ko alhamdulillah anduang awak. Amangku di talian anduang tawa gaya-gaya awak. Kau hutang dari tinggalnya. Ya walaupun kau hutang namanya mama pintu hutang kemana kan? Pintu orang bayi. Nyalai tulah malanya bala di hutang ya lo kalau do besok mak kau tahu barazaki anak cucu awak kemana kan besok aja. Bakar jual banyak piti deh. Biarlah nyawa nyelesai nanti je. Inyo kemana punya kasa doa je. Nama nanti gada-gada selesai lah deh. Baca daya. Ameh dia lah satu ameh. Satu ameh itu lah adalah piti kini kok. Ala emang piti jo arago tanah tu je di Bali arago tanah kini lah sampai lo em no. Ala gadang lah namo nilai piti ameh nan nyawa mana mereka. Itulah memang dulu kebiasaan-kebiasaan yang dibiasakan. Dianggap itulah biasa, jadilah terjadi normalisasi jelek. Anda tahu awak mungkin guru-guru awak dulu lah mainnya tu menyampaikan memfatwaan. Sebab fatwa MUI tentang menduduan tu lah lama. Tak masuk ada nak fatwa aja lah dia. Nah oleh karena itu tinggallah di awak lah. Jadi mencelek contoh karena sudah mencelek tua kemanang. Awak dia kini merasa kecewa. Ya tu nak. Tu jangan sampai anak cucu kemanang awak takah tolong. Jangan boleh dendam lo. Jangan tak petang dia nolah dan tinggallah dan kelayak lo. Tangguh jangan begitu. Meninggalkan beban bagi anak cucu kemanang awak. Sebaiknya awak tinggalkan tu nama yang baik. Yo diangke lah dibangki batang tarandam tu diangke apalah nilai keluarga baaka caroe di pendekatannya kok sekolah nan didorong kok mengaji lah karena memang dikatakan nan akan bisa merubah secara cepat itu adalah pendidikan ilmu mengaji sekolah berilmu. Kalau mengaji sebelum berkah ilmu, berkah Al-Quran itu adalah disebutkan penuh dengan keberkahan, banyak keberkahan bagi orang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, di situ dikatakan juga dengan ilmu bisa dapat harta, dengan ilmu bisa dapat namanya jabatan. Tapi kalau nak do ilmu, nak do jalan maka dapat harta. Apa mereka mendapat jabatan dan segala macam pangkit guys. Tak tu. Dengan ilmu untuk dapat kebahagiaan di dunia juga ilmu, kebahagiaan di akhirat juga ilmu, kedua-dua juga ilmu. Man arada dunia fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Tak do jalan lain, ilmu itulah yang kemudian diakui secara teori itu bisa mangkik derajat seseorang, mangkik derajat keluarga. Maka Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Nah, ini naknya cerita lain, anak cucu kamanakan ndak boleh nindak sekolah, ndak boleh nindak mengaji. Kau indahnya lah sekolah formal setidaknya untuk beraja di informal guys. Ndak donalah di sekolah namanya tu di sekolah formal takak di SMA takak di MAN atau no bisa saja pokoknya udah beraja.
Ada sekolah kau dipakai C kan? Boleh? Tu ketua badan eksekutif mahasiswa UGM tu tamai pakai C tu nak kata. Tamai pakai C dia kuliah di Jogja di UGM, dia bersapat. Ini menjadi ketua BEM terkenal di Indonesia. Artinya adalah nak do cerita lewat di pasar kandang anak cucu kemanakan awak ni tidak mengaji, ni tidak sekolah. Kini ko ada laporan dari Kementerian Agama, termasuk di kampus-kampus UIN, itu nan bisa pandai baca Quran hasil riset itu kowe bara pasti 36%. Banyak ni tidak pandai mengaji bayang tu. Ayo nak muat. Tu baca anak-anak nama ko yo didorong bahas supaya yo tertarik, diciptakan suasana belajar baca Quran ko sesuai jo carwe. Aiko nan harus dibuat terobosan lagi. Kalau nyo nak namuah baa dibuat caro majai nyo tertarik. Au dia kini main game, bala cara di game tu diajar di dalamnya sekali ada baca Quran lain. Ni tak pandai baca Quran. Nauzubillah. Itulah anak Gen Z kini, anak Gen Alpha kecurangan kini kok nyo nan kecil aja nambah. Bukan awak menyalahkannya, tapi bapak pendekatan awak lain. Ya memang itulah tugas kita orang tua, tokoh masyarakat. Ya orang tua tu ya curhat lah payah lah mana anak mu dikecil lagi kecil. Berarti kayu banyak PR awak sebenarnya banyak PR awak. Jadi lah menjadi fakta lapangan anak-anak kita banyak tidak pandai baca Quran. Tu baru SMP kan masih kenik dia nak buat masih bisa dia nak. Apalagi lah SMA loh. Hah? Masuk SMP itu nak pandai baca Quran terima. Itulah PR awak banyak anak kemanakan awak kecil awak adik bahasa ni syarat bahasa ni kitabullah. Jangankah memahami makna Al-Quran, membaca Al-Quran dia nak pandai. Beko di SD nak pandai baca Quran dimasukkan ke pesantren. Di pesantren dia nak pandai baca Quran. Titip jalan nak awak di siko je. Ajak sarai di belajar pesantren tu pandai baca Quran. Baca kamu baca, menerjemahkannya, mengaji tafsirnya. Itulah sebuah kenyataan. Ternyata sesuatu yang akan bisa menolongnya untuk salamai itu benar dan dapat. Tak. Membaca abjad mana bendera? Itulah sempit dia membaca BJ Abah, BJ Ubu dia soalnya. Baca dia. Anta nak tahu jawab anak-anak kau sekolah kini anta mana cara penilaiannya kini ya. Aku kini PR dia awak bahwa memang awak akan mewariskan bahas bumi ko untuk dikelola di anak cucu kemenakan awak. Berarti kalau seandainya awak akan mewariskan pengelolaan bumi ko ke anak cucu, berarti disiapkan ilmu ini, disiapkan agama.
Kalau tidak tu punah rarah je dunia boleh bumi boleh. Anan kalamak di nyo je lah amako anan diramalkan dan ditakwian dari mereka itu. Manusia aku akan memberusak kau je lah. Memunahnya kau je lah. Sudah tu nyo bacakaknya lah. Nyo belo geng-geng lah. Pakai latihan pakai sabi panjang tu kan dia buat. Ndak ba aja deh nyo menyakiti orang ndak. Bahkan menjadi sebuah kebanggaan, kesenangan deh. Laki kira hati nama itu lain. Orang disakiti nyo, dipakue. Lalu kemudian nyo galak, nyo bahagia, senang aja tek penderitaan orang. Manusia itu lain. Mereka punya hati tapi tidak punya rasa lain. Itulah tantangan dewa. Kalau ikut di padian, akan seperti apa nanti? Dan ba'ala kira-kira nama nanelo merasa terancam dengan orang anak-anak yang kemudian yang perilakunya suku mengganggu. Kalau malah dilindungi lu deh polisi malah deh. Dilindungi deh polisi. Orang bunuh tu bini pun nak tangkap lain kejadiannya. Oh iya tu begal orang begal ambil lalu dikajar-kajar mati lah kau cek. Jadi memang itulah gambaran potret dunia di mana Allah lah mengingat bahwa ada dijadikan posisi khalifah yang khalifah kok nanti akan ada penggantian, ada generasi berikutnya berarti ada kesinambungan, ada keberlanjutan. Keberlanjutan generasi kok disiapkan. Kalau ada orang tua kan ada dulu namanya tu dari kepala turun ke bahu. Itu kan istilahnya kok di tuan di duduan selangkah ditinggi sarantiang kok di bidang ADE lah kan dulu di bidang sarae beko di imam khatib lampaye untuknya memangku itu berarti disiapkannya diberikan bekal ilmu disuruh hanya belajar disuruh sekolah suruh mengaji sehingga keputusan yang dibuatnya kebijakan yang disusunnya itu ada dasarnya, ada ilmunya. Nak sekedar tonggok-tonggok je dah, dia kau tumpah awak, aku harus dipahami awak, dan kau sementara awak nak mempersiapkan itu. Itulah makna itu. Kalau di kampung awak di negari awak ada namanya dari kapal turun ke bahu, artinya patah tumbuh hilang berganti. Itulah yang harus dipersiapkan generasi yang akan menjadi pengganti awak berikutnya. Kan ada kampung awak menjadi penghulu, menjadi datua. Dari biriat turun ke sama, dari sama ke halaman, dari minyak turun ke mama, dari mama turun ke makan. Kan itu artinya disiapkan generasi berikutnya. Di situ di dalam tafsir dikatakan sebahagian kamu akan mengkhalifahi sebagian. Artinya adalah menggantikan sebagian yang lain. Jadi contohnya ada Buya Kerajaan, Buya Khalifah nama itu artinya menggantikan peran-peran yang dilakukan oleh Buya Tuwo sebelumnya. Buya Syekh Haji Ali Imran Hasan berarti itu namanya khalifah itu. Nah, awak tentu generasi awak nanti akan mengkhalifahi awak lo, menggantikan awak lo. Nah, kalau di bidang agama itu kan khalifah itu sakral namanya itu. Dalam konteks kepemimpinan ada pemimpin syara berarti itu akan diwariskan, akan diturunkan. Itulah nan birit turun ke sama. Jangan tak ke sama lo birit itu sampai ke sama. Dari sama taruh ke halaman, dari minyak turun ke mama, dari mama turun ke kamarakan. Berarti disiapkan kamarakan. Kalau paku kacang baluniang tampuruang legal-legokan di bawah menurut kasawaso. Anak di paku kamarakan dibimbing orang kampung dipertinggalkan tinggal kampung dan sampai binaso. Berarti anak di paku dengan kamarakan dibimbing. Ndak anak ditinju kamarakan di mantiang lah. Anak di pangku kok berarti tanggung jawab pokoknya dinyoba. Sehingga di pangku diangkat di tangan suwo kemudian digendong ada kek saku baju itu anak. Kalau kamanakan
dibimbing do tangan kida ka maci dibimbing di arahan kamano ka sekolah ka maci di arahan dibimbing ado peran-peran takatu itu berarti ada peran kana sebagai ayah ka ada dola peran ka kemanakan sebagai mama ada dola peran sebagai orang kampung kampung kau yang dipatenggangkan jalo dibiang kampung kau binaso berarti ada keterlibatan sosial. Ayo singgung Indonesia lah masa lalu ya Sabtu di kampung jadi menjadi tinggal di kampung. Contoh acara-acara di kampung Sabtu kau nak menciki lu ya dah. Ado na di surau, ado ko agenda-agenda kampung gotong royong bersama-sama. Itu dan diajar ditenggang kampung, jangan sampai kampung dibiarkan rusak. Berarti ada kepedulian. Termasuk tadi anak kemanakan dan kamaisi kampung itu jangan dipadian merusak kampung. Oh dia itu nak pasak kandang cuma lah tabacu nama kampung wae. Oh nak simpang lintas semua simpang lintas itu ya. Pasak kandang. Mana surau itu? Surau Kapungguang. Lihat dulu kegiatan di Surau Kapungguang. Artinya akan tabaco kasadoi. Seorang tua di sini. Siapa kemanakan siapa tu? Tumpak siapa tu? Tabaco lah suku sekali. Tabaco ipa bisan andan sumandan bako baki anak pisang siapa tu? Iko yang mesti diingat-ingat dek kita. Kola PR dewa, rasio dewa cucu awak. Kini nanti awaknya lalu bawa cucu awak pandai cucu awak jilid tanyo cucu awak. Sakurang-kurangnya orang Minang tu pandai baca Quran, pandai sholat, pandai azan. Kalau yang pandai azan nyo qomat, lah pandai nyo sholat, pandai nyo mengaji, itulah sakurang-kurang itu. Sakurang-kurang tak salah dia lebih itu lah. Sakurang-kurang tanda ciri-ciri orang Minang. Itu dari kecil ada bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Dan mereka bertukar-tukar ada bahasa di soraknya leh. Abidik soraknya. Sorak bahasa di awak nang kabuliah nama nang kabuliah kenyo nama kabalabu kenyo nang kabuntuang jadi nyo. Sementara beko anak kamanakan tarasai tagarajai. Jadi kalau dikatakan oleh Allah Ta'ala di akhir surah Al-An'am itu mengingatkan kepada kita bahwa memang kamu itu dijadikan khalifah. Khalifah itu sendiri adalah yang mengelola, yang memimpin, yang mengurus baik lingkungan sekitar. Karena manusia yang diberikan akal, diberikan pikiran, disuruhnya berpikir, disuruhnya merencanakan segala sesuatu supaya lingkungan sosialnya bagus, kemudian lingkungan alamnya terurus. Bandanan kemudian sesuai dengan gadang banda atau mengalir aja. Aku banda ini kan lah banyak lah banyak lo tanah bisa lo jadi timbunan tanah bandanan penuh itu mah. Sana kemudian itu. Kalau jumlah tambah itu contoh-contoh kasusnya. Iko menunjukkan bahwa diciptakan bumi iko ke manusia karena wala membahas dulu. Para mufassir pun memaknai bahwa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan bumi itu untukmu, lakum itu makna lakum itu untukmu itu li itu adalah bermakna iktibar. Bumiku alamku bisa dijadikan pelajaran lewat. Maka disuruh awak berjalan ke bumi supaya dia pelajaran. Dan selama kau banyak dimaknai dengan makna lil intifa, makna bermanfaat. Mana kebutuhan kawak itu manakah bermanfaat kawak saja. Padahal di balik itu maka dikecilkan panakiat pisau syarawi ambil galah batalin tabuang silodam ambil kaniru sapitiak jadikan lawit sakapa jadikan gunung alam takabang jadikan guru. Berarti dengan makna iktibar dijadikan alamku ana nampak dewa
Nah, sadul itu menjadi pembelajaran, menjadi ilmu. Itu sekolah kehidupan. Itu disebut dengan ilmu daruri. Dari mata capanca indrawa dicali adawa menjadi pembelajaran. Maka harus diperbanyak teknik awal ini. Patangku kalah dibawa di mismahnya kereta api saja ya. Laba booking cek gerbong kereta api. Disuruh awak berjalan, disuruh awak mencalian supaya awak bisa mengambil iktibar. Qul siru fil ard, katakanlah berjalanlah kamu di muka bumi. Summan zuru, kemudian pandang. Pandang itu jo akal sini matu awak, jo pikiran awak. Dicali awak, lalu kemudian dipikirkan, dianalisa. Berarti di situ ada pembelajaran, ada ilmu yang Allah perlihatkan dari semua yang Allah ciptakan. Orang yang bisa nanti itu berarti orang nalai mempergunakan akal pikirannya, mengambil segalanya hikmah dan nilai yang diperlihatkan Allah kepada kita. Pengalaman hidup. Karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Jadi guru yang paling tinggi itu, yang paling the best itu adalah pengalaman. Experience of the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Jadi awak bergaul, kemudian berinteraksi, kemudian sasamu, awak berkumpul-kumpul, itu adalah memberikan pembelajaran, memberikan pengalaman. Jadi kalau awak terjatuh, bahar sudah terjatuh sakit, lalu kemudian menjadi pembelajaran awak, dan itu jadi pengalaman. Jangan sampai terjatuh lo melihat sakit awak deh. Itu ilmu itu belajar dari ilmu daruri. Itu nak pakai sekolah mana tu, nak pakai mencatat, nak pakai ujian mana, nak pakai absen gitu. Lalu kemudian kata Allah Ta'ala, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah akan angkat sebahagianmu di atas sebahagian yang lain derajatnya. Jadi bahwa adonan bapangke, adonan ba disebutkan dalam tafsir bil mali wal jahi wa ghairi dzalik. Ada orang dilebihkan dari segi harta, ada orang dilebihkan dari segi ilmu, ada orang dilebihkan dari segi pangke, ada orang berlebih dari segi bantuan jual cahaya, dan ada pula dilebihkan yang lebih dari mulianya adalah dilebihkan dari segi akhlak. Banyak lain yang diberikan kelebihan-kelebihan. Kalau begitu awak belajar dari kelebihan yang Allah berikan. Karena dikatakan liyabluwakum fima atakum. Allah sedang mengujimu dengan kelebihan yang Allah berikan kepadamu pada apa yang telah Allah datangkan. Anan Allah agiyaka wa kini balabih wa dibandingkan yang lain, berarti awak sedang diuji. Jangan marah suan jawab para lu awak karena bahwa semua yang ada di awak kau lebih awak daripada yang lain. Apakah bisa awak bersyukur atau justru membuat awak menjadi bangang? Bangang kau apa soai? Sombong. Jadi kalau seandainya orang berpangkat tinggi, baharato banyak, berilmu banyak, gagah, ancak, itu tuh menjadi ujian awak. Alhaakumut takatsur, membuat kamu lupa, membuat kamu lalai kalau kamu banyak harta. Banyak pipi awak tuh banyak lo. Kalau awak belanja awak di supermarket, awak membeli Pepsodent deh, kemudian odol tuh sementara. Tapi kalau lo bakaran jang lo belanja lah pakai gerobak, gerobak tulang dulu. Ketika awak membayar di kasir lama atau sebentar, lama, antriannya lama lo, berarti awak diuji. Harap tu dan dilampirkan Allah Ta'ala awak akan banyak lo pertanyaan. Pangke, apakah selama kamu bawa pangke di pembunuhan dengan baik atau tidak?
Berarti ada amanah. Oh, anak banyak tak kata lo. Banyak nak awak diuji lah awak Allah Ta'ala. Bantu awak nak cak. Putih jangan Oh, putih jangan ale tinggi badannya. Ancak bantu Oh, melantik ke melantik dia tu. Jadi kancaknya mati kancaknya. Bisa sombong. Bisa bangang tinggi pangke alah pangnya bunga kampang itu bunga kating sudah nak tak calik orang lain itu contoh. Ayo. Jadi makanya diingatkan kita oleh Allah Ta'ala bahwa memang diberikan sebuah kenyataan di antara kamu diberikan kelebihan, diberikan keunggulan pada ilmu, lalu kemudian pada kelebihan harta, pada kelebihan pangkat, maka diingatkan oleh Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum wala ila Allah tidak pandang bentuk rupamu, Allah tidak pandang pangkat dan jabatanmu, Allah tidak akan pandang hartamu, tapi walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, dan dipandang di Allah Ta'ala, yang dinilai di Allah Ta'ala sianan hati dan elok Saulah. Lalu kemudian orang yang amal kebaikannya banyak, itu yang dinilai, itu yang dihormati, itu yang dihargai. Kalau soal pangkat, akan salah pangkat, tidak. Ada masuk, ada musim, ada lo masuk berganti, musim bertukar. Harta tidak salah muat, kau mati awak. Apakah dibawa harta ke dalam kuburan? Haratu awak tu sampai malah, haratu nan sampai nan tamakan dewanya. Kok baju sampai nan terpakai dewanya. Nang kontu awak, itulah nama kita infakkan, nama nanti kita sedekahkan di jalan Allah. Kok baju awak kuancak mana lah baju banyak baju dalam hari, nang ka baju awak tu nama nan kita pakai. Lalu kemudian alai piti harta tu nama nan tamakan dewa dan wabalina mungkin dia sampai nonggadang dia makan lah. Nah, disitulah yang mengingatkan kepada awak bahwa dengan semua yang Allah berikan kepada awak diuji awak. Berlindung awak kepada Ta'ala, ya Allah, diberikan awak harta berlebih, semoga awak bisa bermanfaat bagi yang lain, bisa berbagi. Insya-Allah pun harta banyak, bisa awak bagi orang, bisa menolong sana awak, bisa menolong tetangga awak, bisa awak berbagi. Kalau awak berpangkat tak kata lo, bisa lo bermanfaat dengan cie tanda tangan, bisa orang berbaik deh. Dengan ilmu awak berbagi ilmu awak, berbagi kaji awak, bermanfaat lo akan mengalir lo nilai pahala. Kau bersedekah awak mengalir lo pahala. Berarti akan ada kelebihan yang Allah berikan kalau bisa memanfaatkannya, menguntungkan bagi diri awak. Jadi liyabluwakum fima ataku, Allah akan ujimu pada apa yang Allah berikan. Nah, jadi kalau di situ akan nampak siaran taat, siaran durako, siaran dengan kelebihan yang Allah berikan tu, adonanya semakin patuh sadarnya akan memberikan manfaat. Atau sebaliknya membuatnya lebih menjadi durhaka, mungkin semakin jauh dari Allah Ta'ala, semakin sombong. Mencelek contohkan sudah dan viral tu dan disebutkan ada namanya saklabah kau rajin sembahyang takkan rajin ke surau kepungguan surau jihad. Dia lah modal Nabi itu contoh dia modal dari Nabi. Dia kan membansai bertemu sehingga kain samuan cik berdua di rumah. Ada orang cik berdua kan samuan di rumah. Nah, takah pula satu bangsa ada dia nak modal kambing. Lalu kambing dia kena jual teri. Wah, kambangnya kambing teri. Cok terlambat salat berjamaah. Semakin banyaknya kambing tak jual salat jamaah leh. Sekali seminggunya leh, sejumatnya leh. Banyaknya kambingnya dua kali sama yang leh. Sama rayunya leh. Aduh, tu selada Nabi ada petugas untuk memetik zakat
Mencira curun pandai meminta dia mapayah mendapat dia rumah. Iko bakaraju rumah. Ongeh lo kasudah no. Itulah gambaran. Diuji awak tu. Jadi kini kau nama nado awak diberikan oleh Allah Taala. Di situ awak syukuri. Kau aku harap tu awak ancaman awak syukuri semoga bermanfaat. Begitu seterusnya. Inna rabbaka sari'ul istiqah. Nah, bagi yang durhaka dan melawan tu, Allah akan menyegerakan hukuman bagi mereka yang durhaka. Wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang beriman, Maha Penyayang dengan mereka. Jadi ada kata-kata laghafurur rahim. Maka dalam nama baca La Ghafurur Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, la ya Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Kita minta di bulan puasa ampunan kepada Allah. Allahumma firli dzunubi wal walidayya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minta saya Allah, Allahumma arhamni wal walidayya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa minta kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allah Maha Pemaaf, mencintai maaf. Maafkanlah ya Allah, banyak dosa, banyak salah awak. Semoga di bulan Ramadan ku membuat awak semakin berubah ke arah lebih baik. Segala dosa awak diampuni, dapat dewa saya Allah Ta'ala semakin tarasu dewa arti pentingnya beribadah. Amal awak itu adalah untuk awak. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ambo izin ke